Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Karimo TV dimanapun Anda berada? Kita kembali berjumpa di tayangan Medikal Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Di sini akan mengupas metode pengobatan secara alami dan tradisional yang telah dikemas secara modern. Dan tentunya seperti biasa saya tidak sendiri di studio Karimo TV, saya juga menghadirkan seorang narasumber yang sudah cukup berkompeten dan juga cukup menguasai di bidangnya dalam hal pengobatan alternatif secara alami dan tradisional ini. Beliau adalah Bapak Tengku Munawar dari Klinik Fajar Terapi. Dan pada pertemuan kali ini juga kami menghadirkan seorang pasien atau tepatnya mantan pasien beliau yang sudah menjalani pengobatan dan alhamdulillah sudah sembuh dari penyakit yang diderita oleh beliau. Kita langsung. Apa kabar Pak Tengku? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kali ini nggak sendiri sepertinya nih. Boleh diperkenalkan kepada kita narasumbernya? Bapak Udin. Beliau dari Sungai Ayam. Mantan pasien saya yang pernah dulu merasakan terkena stroke. Terkena stroke ya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah sehat sekarang Pak ya? Alhamdulillah. Pak Udin ya? Iya. Pak Udin. Pak Udin. Pak Udin usianya berapa nih Pak sekarang? Sudah menjangkau 56. 56 tahun ya. Tetapi terkena stroke sebelumnya Pak Tengku. Iya. Boleh diceritakan sedikit Pak Tengku apa yang pernah Bapak saksikan dari Pak Udin ini? Waktu dulu kan kira-kira sekitar 6 bulan yang lalu ya. Iya. Nah, itu dibawa ke rumah dalam keadaan digotong oleh 4 orang anaknya. Nah, kebetulan beliau ini badannya agak besar, anaknya itu kecil-kecil. Waduh. Nah, jadi digotong ke rumah, nggak bisa bergerak. Ya begitulah, digotong rame-rame. Tapi alhamdulillah setelah diobati pada hari itu juga tidak harus digotong lagi, tapi dipapah. Dipapah. Nah, baik. Pemirsa, pada malam baiknya ke aku ya sebentar. Oke. Baik, pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai stroke yang dialami oleh Pak Udin, mantan pasien dari Bapak Tengku Munawar. Bagaimana beliau dulunya sebelum berobat ataupun meminta solusi dari Bapak Tengku ini, kita akan kupas tuntas nantinya sehingga beliau bisa sembuh dengan kondisi yang sama-sama kita lihat pada kesempatan kali ini. Baik, saya akan tanyakan ke Pak Tengku terlebih dahulu sebelum nanti kita korek dari narasumbernya langsung ya Pak ya. Beliau dalam kondisi digotong ya, digotong, didatang ke tempat Bapak pada saat itu. Sudah berapa lama Pak Udin ini mengidap stroke sebelum kemudian bisa bertemu dengan Pak Tengku? Bertemu dengan saya lebih kurang dia sudah menghinggapi atau terkena stroke sekitar 1 atau 2 minggu Pak waktu itu. Masih baru ya? Masih baru. Masih baru sekali. Kemudian sudah pernah berobat ke medis sebelumnya? Sudah pulang dari medis karena tidak ada perubahan langsung dibawa ke tempat kita. Baik, ini berarti dalam 1-2 minggu beliau terkena stroke kemudian ke Pak Tengku. Bagaimana penanganan yang pertama sekali Bapak lakukan pada saat itu? Apakah ini kan tadi pulangnya udah bisa langsung dipapah Pak ya, tidak digotong lagi. Apa yang Bapak lakukan? Kita urut melancarkan peredaran darahnya beserta kita kasih juga minum herbal. Minum herbal juga. Oke, baik. Saya ke Pak Udin dulu. Pak Udin, ini pada saat terkena stroke Pak, sudah pernah berobat ke medis, kemudian pada saat itu memang pertama sekali terkena stroke-nya tidak bisa bergerak atau bagaimana ini Pak? Pertama kali saya kena karena hipertensi itu. Hipertensi ya? Lalu saya sudah merasakan dari rumah sakit, pulang dari rumah sakit. Pulang dari rumah sakit saya kena stroke tuh, hipertensi itu langsung saya nggak pingin ke rumah sakit lagi. Karena gejala stroke ini mungkin ya dengar-dengar kata orang ya di Fajar Terapi itulah. Ya kebanyakan orang ngomong lah. Jadi setelah itu dengar gitu, istri saya dan anak-anak saya langsung dibawa ke mobil ke sana ke tempat Pak Munawar. Ya alhamdulillah juga dengan keadaan saya maaf cakep lah, nggak bisa bergerak sama sekali. Dengan anak saya yang kurus-kurus menggotong saya. Beda nih anak sama bapak, sebenarnya badannya beda ya Pak ya. Anak tuh anak menantu pula tuh. Jadi waktu itu digotong, datang ke tempat Pak Tengku, kemudian diurut Pak Tengku, bisa kemudian dipapah.
Nah, Bapak awalnya hipertensi. Iya. Hipertensi sudah berapa lama Bapak terkena hipertensi? Hipertensi sekitar sebulan. 1 bulan. Iya. Yang memang dalam kondisi tinggi ya Pak ya. Terlalu tinggi lah. Gitu kan. Ada informasi dari medis yang mungkin mengatakan penyebabnya hipertensi sebelumnya atau bagaimana, tidak ada keterangan apa-apa? Mungkin sebelum stroke pernah ada gejala-gejala dulu nih Pak? Enggak, kesalahan diri kita sendiri. Kesalahan saya sendiri. Iya. Terus kebanyakan makan obat gitu. Makan obat? Iya. Obat apa nih Pak? Obat yang saya rasakan tuh ya obat pening kepala. Oh, jadi kalau misalkan sakit kepala Bapak mengkonsumsi obat yang sangat. dijual di Iya. apotek begitu ya Pak ya? Iya. Baik. Nah ini Pak Tengku agak mungkin berbeda ini ya, mungkin dari kasus-kasus yang kita temui. Biasanya kalau misalkan orang hipertensi mereka lebih sering berkonsultasi mungkin ke dokter begitu ya, ataupun ke medis untuk melihat cek darah apakah tensi mereka berapa. Nah ini Pak Udin pusing minum obat, apakah dia tidak tahu nih apakah itu memang pusing karena lagi sakit pening gitu Pak ya, atau karena hipertensi yang tidak terdeteksi. Kalau menurut Bapak sendiri sebenarnya dari kondisi Pak Udin saat itu sudah lama mengidap hipertensi atau bagaimana ini Pak? Itulah kesalahannya. Di saat dia merasa pening atau sakit kepala, dia mengkonsumsi obat penahan sakit. Obat penahan sakit. Setelah itu kan tidak mengontrol berapa kadar darah atau tekanan darahnya lagi kan. Iya. Itu yang menyebabkan efeknya fatal. Banyak termasuk pemirsa Karimun TV mungkin di saat sakit kepala atau darah tinggi hanya mengkonsumsi obat untuk menghilangkan rasa sakit. Ya, nyeri sesaat ya Pak ya. Nyeri sesaat. Setelah itu dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Iya. Sama seperti kalau tekanan darahnya tinggi di saat dia makan atau mengkonsumsi obat penahan rasa sakit itu, otomatis nggak ada rasa apa-apa, seolah-olah dia merasa udah sehat. Karena umumnya masyarakat yang sakit di saat dia merasa tidak sakit, setelah itu makan bisa, artinya ada selera makan, bisa tidur, dianggap dirinya udah sehat. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Baik. Namanya sehat, kita tidak terikat dengan obat. Tanpa obat kita punya selera makan, tidak merasa sakit, dan kita bisa tidur. Itu baru sehat. Tetapi kalau karena obat kita bisa tidur, bisa makan, dan tidak merasa sakit, itu berarti kita bukan sehat. Iya, masih ada ketergantungan ya Pak ya. Masih ada ketergantungan dengan obat, dan suatu waktu itu bisa obat itu tidak berfungsi, atau kadar obat itu sudah tidak mampu lagi untuk mengurangi rasa sakit kita. Iya, yang kita derita pada saat itu ya. Dan itu harus dosisnya harus ditinggikan lagi, dinaikkan lagi ya Pak ya. Nah, tetapi dengan kita tidak seperti itu. Setelah diobati, kasih obat, setelah itu nggak terikat lagi dengan kita, dan alhamdulillah seperti contohnya Pak Udin ini, sampai sekarang udah lepas dari kita. Baik. Tidak. 6 bulan yang lalu beliau. Ini 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu. Kurang. Ya, Pak Udin, apa yang Bapak rasakan setelah 6 bulan yang lalu? Mungkin masih ada pusing-pusing atau bagaimana Pak setelah berobat dari Pak Tengku? Sekarang baru merasakan ya. Datangnya pusing saya sebenarnya hipertensi. Baru saya ngerti masalah penyakit ini. Tapi sekarang udah nggak ada lagi Pak? Ya, kadang-kadang sekali-sekali lah kalau ada yang kurang tidur. Oh begitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah lah, jarang lah, boleh dikatakan jarang lah. Tapi untuk aktivitas sudah normal Pak ya? Ya alhamdulillah sudah sampai ke Tanjung Pinang, ke Batam, ke Menara, sampai ke Beras dengan jalan kaki. Waduh, subhanallah. Jalan kaki udah bisa bawa motor lagi. Udah bisa bawa mobil. Jadi aktivitasnya sudah seperti biasa ya, dari biasa. sebelum terkena stroke kemarin. Baik, kita masih akan banyak cerita nih, menggali kisah dari Pak Udin bersama Pak Tengku juga. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali untuk melanjutkan perbincangan kita mengenai stroke bersama mantan pasien dari Bapak Tengku dari Klinik Fajar Terapi. Kalau begitu tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
26 tahun. Kami mampu mengobati lebih dari 30 penyakit tanpa operasi. Dengan merujuk kitab Tajul Muluk dan kitab Mujarobat, kami dapat menyembuhkan penyakit stroke, diabetes, asam lambung, lemah syahwat, tidak memiliki keturunan, patah tulang, geser tulang, dan lain-lain. Dengan menggunakan ramuan herbal tanpa efek samping dan ditangani oleh terapis yang ahli di bidangnya, kami wujudkan impian Anda untuk bebas dari berbagai macam penyakit. 2 minggu yang lalu saya mengalami kecelakaan jatuh dari ketinggian 10 meter. Tulang punggung saya bergeser. Saya tidak bisa bergerak. Setelah mendapatkan pengobatan dari klinik Fajar Terapi, alhamdulillah saya sudah banyak merasakan perubahan. Klinik Fajar Terapi buka praktek setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Khusus untuk wilayah Karimun, kami bersedia dipanggil ke rumah. Segera hubungi alamat kami. Klinik Fajar Terapi samping Masjid Nurul Huda Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Telepon 0812 77 11 687. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Medikal Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Kita masih bersama narasumber saya, yaitu Bapak Tengku Munawar dari Klinik Fajar Terapi bersama mantan pasien beliau, Bapak Udin, yang telah sembuh dari penyakit stroke yang pernah beliau alami, yang menyebabkan beliau tidak bisa bergerak sama sekali alias harus digotong. Nah, ini tentunya menarik sekali ketika seseorang yang pernah mengalami kondisi tidak bisa bergerak, kemudian bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan kita akan banyak mencari informasinya bagaimana sebenarnya pengobatan yang dilakukan oleh Pak Tengku sehingga Pak Udin ini bisa kembali seperti sedia kala sebelum beliau terkena stroke. Tetapi kami juga akan menghadirkan nanti video mengenai bagaimana pengobatan yang dilakukan oleh Bapak Tengku. Sebelum kita menyaksikan video, kita kembali ke narasumber kita pada malam hari ini. Sebelum kita menyaksikan video, kita kembali ke narasumber kita kali ini. Kita ke Pak Udin dulu. Pak Udin, setelah menjalani pengobatan dengan Pak Tengku, ada ini enggak pesan dari Pak Tengku, ini tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, ada nggak Pak sejauh ini? Ya, ada. Ada ya? Ada, cuma kadang-kadang saya terlupa. Jadi kelewatan juga Pak? Iya, ya? kelewatan juga. Dimakan juga terkadang. Nah, Pak Tengku selama menangani Pak Udin itu waktu yang dibutuhkan berapa lama? 1 bulan. 1 bulanan 1 ya? bulan. 1 bulan menangani seorang pasien yang sempat tidak bisa bergerak Pak. Iya. Baik, Pak Tengku selama menangani 1 bulan ini ada hal-hal menarik tidak yang dialami ketika menangani pasien Pak Udin ini Pak? Selama saya menangani Pak Udin ini adalah Pak Udin ini salah satu pasien yang termasuk kalau bahasa Melayunya pasien yang degil. Ini yang degil berarti ya Pak ya. Tapi sembuh ya Pak? Tapi sembuh. Sembuh. Seharusnya dia mungkin kurang dari 1 bulan. Seharusnya. Kenapa begitu? Karena di saat kita obati, kita kasih tahu pantangan-pantangan, dia melanggar pantang terus. Kita bilang jangan ngopi dulu Pak ya, sembunyi-sembunyi ngopi. Diam-diam dia ngopi begitu ya. Pas kita datangi lagi, tangannya udah kaku lagi. Sebenarnya selama masa pengobatan itu pantangan makanan tuh cukup ini Pak ya, cukup berpengaruh terhadap progres pengobatan untuk beliau sendiri ya Pak.
Baik. Nah, dari sisi Pak Udinnya nih Pak Udin, selama menjalani pengobatan bersama Pak Tengku mungkin apa yang dirasakan pada saat itu Pak? Setelah pernah menjalani pengobatan bersama medis, kemudian ke Pak Tengku, bagaimana nih Pak? Ya rasanya berbeda lah dari alami dengan yang medis ya? yang medis. Kenapa ya berbedanya kenapa? Mungkin nggak banyak kabel-kabel gitu ya Pak ya? Karena memang saya takut dengan kabel-kabel. Sudah merasakan dengan kabel-kabel Terus itu. nggak disuntik-suntik juga ya Pak ya? Iya, itulah. Jadi memang tidak ada ini, ya, berarti memang secara pengobatan ya Pak Tengku memang terbebas dari yang namanya kabel-kabel dan infus begitu ya Pak? Ya pernah juga sih saya di rumah sakit. Ya kata-kata Pak Munawar yang benar. Saya pasien yang paling degil, yang paling bandel. Kayak gitu juga? Iya dokter apa Entima tuh. Iya. Pak siapa? Dokter apa nggak tahu lah, lupa namanya. Ini pasien saya yang paling bandel. Waduh, sudah bilang seperti itu juga ya. Berarti nggak salah nih asumsi Pak Tengku. Baik, kita akan saksikan video dulu Pak. Nah, kita akan saksikan videonya bersama-sama pemirsa. Nah, baik, ini Pak Tengku, mungkin bisa diceritakan. Ini pada saat berapa hari menangani Pak Udin? Nah, ini hari ke-15, 2 minggu. Setelah 2 minggu ya? Nah, setelah 2 minggu, dia bisa bergerak. Cuma ini kan tangannya nggak begitu lincah yang kanan. Nah, seharusnya 15 hari dia udah bagus. Baik. Yang kiri lincah ya Pak ya? Yang kiri lincah. Ini Pak Udin udah minum kopi nih? Ya, karena sudah melanggar pantang larangnya. Ini hari keberapa Pak? Ini hari 17. Ke-17. Kaki beliau memang belum bisa normal bergerak? Seharusnya Sudah? begini, Pak Udin ini dia di samping dia orang bandel, dia juga punya semangat yang tinggi. Waduh. Nah, itu yang membuat dia lebih cepat sembuh. Jadi punya keinginan untuk cepat sembuh, usahanya lebih kuat. Cuma bandelnya itu dia melanggar pantang larang dari saya. Iya, begitu ya. Tapi kalau untuk semangat luar biasa ya. Luar biasa. Saya angkat jempol dengan dia. Dan inilah pasien yang punya semangat lebih tinggi. Lebih tinggi daripada perkiraan. Lebih tinggi. Ingin cepat sembuh, apapun dia lakukan, kadang-kadang sampai tembok pun dia tendang. Ya, kecuali makan ya Pak ya. Kecuali makan. Tembok dia tendang untuk merasakan kaki ini. Supaya karena kaki kan kalau orang yang kena stroke kan nggak terasa gitu. Iya, agak kebas begitu Pak ya mungkin kebas. ya. Nah, ini beliau berusaha berusaha untuk menggerak-gerakkan kakinya. Begitu ya Pak Udin ya? Iya, benar sekali. Ya. Masih yang tadi ini untuk masih yang tadi lagi kita di rumah beliau itu kita suruh latihan-latihan, kita lihat apa yang belum bisa beliau lakukan. Iya. Tapi untuk di hari masih hitungan belasan ini Pak ya? Belasan hari. Masih belasan hari beliau sudah seperti ini dibandingkan kali pertama Bapak bertemu dengan Pak Udin ya, yang tidak bisa bergerak sama sekali. Berarti tidak bisa bergerak sama sekali berapa lama Pak sebelumnya? itu sewaktu itu saya pulang dari pengobatan Pak Tengku. Udah ya belum bisa bergerak lagi. Waktu sholat pun saya masih diwuduin. Masih Wuduin, ya sholat pun ya saya sambil duduk juga. Iya. Ya sama sekali tak masih bisa bergerak lah. Tapi ya hari demi hari sedikit alhamdulillah juga. Dengan waktu ya 15 hari 2 minggu ini sekitar gitu kan. Bisa bergerak. Ya terutama keberanian lah, kenekatan kita lah. Nekat saja ya Pak ya. Tapi kalau ini pada saat yang kita lihat video ini Bapak sudah untuk makan sudah sendiri ya Pak? Sudah makan sendiri. Ini sholat sudah tidak diwuduin lagi? Enggak. Sudah dalam waktu 15 hari sudah bisa seperti itu ya Pak? Iya. Nah Pak Tengku, kalau tadi ini Bapak ketemunya dalam kondisi di mana beliau tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat stroke pertama sekali, apakah kondisinya juga seperti itu Pak? Menurut informasi yang dari keluarga atau dari Pak Udin sendiri sampaikan? Kondisi stroke yang pertama, memang dia lemas, tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian setelah jeda 2 minggu, setelah menjalani penanganan secara medis, kemudian baru ke tempat
Pak Tengku ya? Setelah 2 minggu baru ke tempat saya. Setelah 1 minggu setelah saya obati, dia udah bisa jalan. Sudah bisa jalan. Udah bisa jalan. Cuma karena pingin minum kopi. Kayaknya pecandu kopi berat ini Pak Udin, betul Pak? Kopi Ya, berat sih enggak, Berat cuma sih kadang-kadang Kepingin ya. biasa. Jadi dia minum kopi dengan susu, sedangkan dalam pengobatan saya itu susu sama telur jangan dulu. Jangan dulu. Jadi setelah beliau minum susu, kebetulan waktu itu Indomie sama telur juga, terasa badan lemas, panggil lagi, tolong, udah nggak bisa bergerak lagi. Tidak bisa bergerak lagi karena makan itu doang ya. Makanya seharusnya 15 hari bukan seperti itu, dia udah lebih kuat. Sudah lebih Karena kuat. pada hari yang pada 1 minggu dalam pengobatan saya dia udah kuat, udah bagus. Baik. Nah, cuma setelah dia makan telur, minum susu, nah itu drop lagi. Nah, kalau untuk pengobatan sendiri Pak, selain tadi seperti biasa dari media urut dan segala macam, tetap diberikan obat, Iya. ramuan-ramuan. Ya, kita berikan ramuan-ramuan berupa herbal untuk dikonsumsi supaya sel-sel yang rusak atau ada penyumbatan-penyumbatan di dalam pembuluh darah itu darahnya bisa lancar kembali sehingga rasa kebas semuanya bisa normal kembali gitu. Bisa normal kembali. Nah, biasanya untuk penanganan seperti Pak Udin ini Pak, berapa kali sehari Bapak menangani beliau? Setelah datang, kemudian berapa hari berikutnya baru ditangani kembali? Mungkin ada interval tersendiri? Kalau untuk beliau sendiri saya datangi minggu pertama itu 1 hari tiap hari selama 3 hari. Tiap hari selama 3 hari. Setelah itu selang 1 hari. Setelah itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Iya. Tergantung dari progresnya, perkembangannya Pak Iya, ya, perkembangan dari pasien sendiri. Nah, kalau pasiennya yang punya semangat luar biasa seperti Pak Udin ini, mungkin bisa lebih cepat. Lebih cepat. Sayangnya dia minum kopi ya Pak. Permasalahannya dia minum kopi nih Pak Udin. Tapi sekarang kita sudah bisa menyaksikan Pak Udin sudah seperti sedia kala. Mohon maaf Pak Udin, kalau boleh tahu sekarang masih bekerja atau? Ya, dibilang bekerja sih enggak ya bekerja juga. Kadang-kadang saya menyibukkan diri. Menyibukkan diri ya. Ya apa yang kerja orang saya ikutin, kesibukan orang. Ya jangan sampai ya terjengang di rumah tidur. Saya itu memang bukan untuk saya itu tidur-tidur tuh. Jadi suka beraktivitas ya Iya. Pak. Tapi setelah berobat memang aktivitas tidak terganggu ya Pak ya? Tidak Nggak dikurangi ada. dari sebelum sakit, setelah sakit enggak? Sama ya? Tetap sudah kuat beliau berarti Pak Tengku ya. Nah, ini pemirsa adalah salah satu bukti nyata dari pasien Pak Tengku yang sudah menjalani pengobatan bersama beliau di klinik Fajar Terapi dan akhirnya bisa sembuh total setelah sempat dalam kondisi yang tidak bisa bergerak sama sekali karena stroke yang disebabkan oleh hipertensi. Nah, seperti biasa tentunya untuk bisa sembuh butuh sesuatu tekad dan juga butuh keseriusan. Dalam hal ini seperti contohnya itu menjaga pantang larang untuk makan. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama 2 narasumber saya yang sudah berbagi banyak cerita mengenai stroke ini. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut dan tetaplah bersama kami di Medical Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun cukup membanggakan. Prestasi terus tumbuh dan berkembang. Imbasnya adalah terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya jumlah
pengangguran. Kondisi seperti ini harus kita pertahankan. Pestor menghendaki jaminan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha serta adanya kepastian hukum. Marilah kita jaga Karimun yang kondusif ini dengan menanggalkan atribut kebesaran diri kita masing-masing, kepentingan pribadi dan kelompok kita. Setelah buka praktek lebih 26 tahun, kami mampu mengobati lebih dari 30 penyakit tanpa operasi. Dengan merujuk kitab Tajul Muluk dan kitab Mujarobat, kami dapat menyembuhkan penyakit stroke, diabetes, asam lambung, lemah syahwat, tidak memiliki keturunan, patah tulang, geser tulang, dan lain-lain. Dengan menggunakan ramuan herbal tanpa efek samping dan ditangani oleh terapis yang ahli di bidangnya, kami wujudkan impian Anda untuk bebas dari berbagai macam penyakit. 2 minggu yang lalu saya mengalami kecelakaan jatuh dari ketinggian 10 meter. Tulang punggung saya bergeser. Saya tidak bisa bergerak. Setelah mendapatkan pengobatan dari klinik Fajar Terapi, alhamdulillah saya sudah banyak merasakan perubahan. Klinik Fajar Terapi buka praktek setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Khusus untuk wilayah Karimun, kami bersedia dipanggil ke rumah. Segera hubungi alamat kami. Klinik Fajar Terapi samping Masjid Nurul Huda, Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Telepon 0812 77 11 687. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Medical Alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama narasumber yang sudah hadir di studio Karimun TV. Pada kesempatan kali ini, kita kembali ke Pak Tengku Munawar dari Klinik Fajar Terapi bersama mantan pasien beliau, tepatnya itu Bapak Udin, yang pernah menderita stroke dan kemudian menemukan solusinya bersama Klinik Fajar Terapi. Nah, bagi Anda yang juga mengalami kondisi yang sama atau mungkin punya keluhan lain, nah bagi Anda yang mungkin mengalami kondisi yang sama dengan Pak Udin atau mungkin mempunyai keluhan yang lainnya, tidak ada salahnya Anda mencoba pengobatan alternatif bersama Klinik Fajar Terapi. Siapa tahu Klinik Fajar Terapi merupakan salah satu solusi kesehatan yang Anda cari selama ini. Kita kembali ke narasumber kita, Pak Tengku. Bagaimana ini Pak untuk sejenis penyakit yang pernah dialami oleh Pak Udin ini, apa yang bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa agar mungkin bisa terhindar, dan kalau misalkan sudah pernah ataupun sedang mengalami kondisi stroke, apa himbauan yang bisa Bapak berikan kepada pemirsa? Sebaiknya kalau menurut saya, kalau pemirsa Karimun TV atau siapapun yang sudah merasakan sering bening-bening, kesemutan, itu selain dari mengkonsumsi obat, seringlah untuk berurut di tempat yang benar untuk melancarkan peredaran darah sehingga darah tidak tersumbat, yang menyebabkan terjadinya penyakit seperti stroke dan penyakit lainnya. Baik. Itu himbauan dari saya. Setelah itu atur pola makan yang benar, setelah itu istirahat juga yang benar, beserta kerja dan berpikir yang benar. Ya, berarti tetap menerapkan pola hidup sehat ya Pak ya? Pola hidup sehat. Nah, kita ke Pak Udin. Pak Udin, setelah menjalani pengobatan alternatif bersama Klinik Fajar Terapi yang ditangani oleh Pak Tengku Munawar, apa pesan yang bisa Bapak sampaikan kepada pemirsa yang mungkin saat ini masih berpikir untuk mencoba pengobatan secara alternatif? Mungkin bisa disampaikan ini Pak Udin? Pada pemirsa,
saya cuma pesan aja, Hmm. kalau kita sakit, jangan dibawa sakit. Kalau orang sakit tuh kalau dibawa sakit jelas akan sakit. Kalau kita dibawa sakit semangat dengan gigih, insya Allah. Tapi kalau perasaan dibawa sakit, disitulah sakitnya. Baik. Tapi dengan semangat, dengan teratur minum obat, dengan teratur ya olahraga sedikit banyaknya, dan pola makan bagaimana. Alhamdulillah. Ini contohnya saya. Ya. Nah, kalau dari klinik Fajar Terapi sendiri apa nih Bapak yang bisa Bapak sampaikan supaya masyarakat tidak ragu lagi nih untuk mencoba pengobatan alternatif? Ya. Pemirsa yang terhormat, saya pesan dengan pemirsa, saya berobat di Fajar Terapi sejak saya tidak bisa jalan, diangkat-angkat. Alhamdulillah sampai saya terpuruk, sampai saya bisa berdiri dengan jangka waktu sekitar ya sebulan sedikit, ya lebih sedikit lah atau kurang sedikit, lebih kurang begitulah. Alhamdulillah dengan berkat Fajar Terapi ini saya bisa sembuh semula, ya walaupun nggak total begitu betul, tapi alhamdulillah lebih banyak baiknya lah daripada yang kemarin-kemarin. Sudah saya bisa berkunjung kemana-mana dengan jalan kaki, ya Lebih sehat ya. lebih sehat gitulah. Tangan udah bisa diangkat, Pak? Ya alhamdulillah Pak, kalau untuk 50 kilo masih bisa terangkat. Wah, masih bisa angkat beban 50 kilo ya. Alhamdulillah. Baik. Saya itulah jaga semangat saya, jangan sampai mental jatuh. Baik. Ya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Fajar Terapi yang telah mengobatin saya sampai saya bisa kembali, walaupun nggak bisa walaupun kita nggak bisa sepenuhnya normal, tapi alhamdulillah kalau untuk berlari ya bisa. Berarti udah normal itu namanya. Waduh, Pak Udin memang lucu orangnya ya, makanya cepat sembuh ini Pak Tengku nih. Ya pokoknya begitulah, kalau sakit stroke apa harus dibawa semangat, jangan dibawa ngeluh, dan mohon kalau bisa tuh yang alamin aja lah, kalau bisa. Beliau memang melawan sakit. Melawan sakit ya. Alhamdulillah, lawan saya penyakit itu. Luar biasa. Jadi kita coba pengobatan alami ya Pak ya. Nah baik Pak Udin, terima kasih banyak ini Pak Udin sudah bersama kami dan berbagi bersama pemirsa Karimun TV untuk kondisi yang pernah Bapak alami, kemudian bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ya Pak ya, udah bisa lari, alhamdulillah sudah bisa ngangkat beban 50 kilo, lebih luar biasa lagi ya. Baik Pak Tengku, terima kasih juga sudah berbagi bersama kita. Dan mungkin di next episode atau pertemuan selanjutnya kita bisa menghadirkan lagi ya narasumber ataupun bintang tamu, mantan-mantan pasien Pak Tengku yang sudah pernah mengalami cerita dari mulai sakit sehingga bisa kembali beraktivitas ataupun sehat setelah menjalani pengobatan bersama klinik Fajar Terapi. Baik pemirsa, Anda ingin seperti Pak Udin, Anda ingin sehat, tidak ada salahnya Anda mencoba pengobatan alternatif bersama klinik Fajar Terapi. Dan Anda bisa datang langsung ke klinik Fajar Terapi di samping Masjid Nurul Huda, Sungai Raya, Kecamatan Meral, Tanjung Balai Karimun. Atau Anda bisa menelpon ke Bapak Tengku di nomor telepon 081277111687 atau di 085374660767. Atau Anda bisa mengunjungi laman web Fajar Terapi di www.fajarterapi.com, dan Anda juga bisa menyaksikan program medikal alternatif bersama klinik Fajar Terapi setiap hari Kamis pukul 20:30 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di waktu-waktu tertentu hanya di Karimun TV. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa kembali di medikal alternatif bersama klinik Fajar Terapi di episode selanjutnya. Saya Tian Bastian pamit dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.